Dokter pembicara ketiga kita ada Dr. Zulher Ali. Beliau adalah Ketua KSM penyakit dalam RSMH FK Unsri Palembang. Beliau menyelesaikan dokter umum dan internisnya di FK Unsri tamatan tahun 96, PGH-nya di PABD Jakarta tamatan tahun 2004, dan doktor di FK UNER pada tahun 2008. Beliau punya banyak sekali peran seperti Ketua ID Cabang Kota Palembang, Ketua Bidang Organisasi PB Kornefri, Ketua Tim Kendali Mutu dan Biaya BJS Palembang, dan anggota dari ESN dan ISPD. Pada pagi hari ini beliau akan membawakan tentang Managing Mechanical Complications OPD. Kepada Dr. Zulher, kami persilakan, Dok. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Emilia sebagai moderator kita pada simposium kali ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang pada sahabat kita Dr. Lili dari Malaysia. Terima kasih atas partisipasinya pada acara kita. Juga Dr. Nufadian, kemudian para guru besar, para sejawat sekalian yang dapat mengikuti acara kita. Saya mendapat giliran ketiga dan judulnya yang diberikan oleh panitia cukup menantang, cukup menarik ya, yaitu mengenai apa yang disebut sebagai komplikasi mekanik peritoneal dialisis. Bagaimana kita menata laksana kalau terjadi komplikasi mekanik, dan ini kita harapkan dapat membantu para sejawat yang berada di daerah kalau memang terdapat keluhan, karena kita ketahui bahwa banyak pasien kita, pasien COPD itu berada di daerah-daerah yang cukup jauh dari Palembang. Sehingga kalau ada masalah, tidak-tidaknya kita bisa membantu sebelum refernya ke Palembang. Kita ketahui bersama bahwa komplikasi dari TB itu yang terutama ada dua, yang infeksius maupun non-infeksius. Kalau infeksius itu peritonitis, ya, kemudian ada bisa kateter related infection, kemudian exit site infection, dan kateter tunnel infection. Ini memerlukan waktu khusus kalau kita ingin berbicara mengenai itu juga cukup banyak. Namun pada kali ini kita bicara tentang non-infeksius, yaitu yang berhubungan dengan kateter. Seperti adanya kebocoran, obstruksi, malposisi, dan mungkin ada entrapment. Ya. Dan tema kita pada hari ini akan saya bagi atas 5, yaitu yang berhubungan dengan kateter, yaitu dialysis package, kemudian kateter migration dan obstruction, kemudian jadinya peningkatan tekanan intraabdominal yang dapat menimbulkan hernia, hemoperitoneum, dan nyeri. Walaupun sebetulnya pembagian ini tidak sempurna seperti ini karena masing-masing ada hubungan. Seperti hernia itu ada hubungan dengan tekanan, kemudian kebocoran juga bisa disebabkan oleh tekanan. Kita mulai dengan dialysis legs. Ini sering terjadi biasanya pada exit site, kemudian di sekitar kateter, kemudian pada jaringan di abdomen, tapi juga bisa terjadi sampai ke skrotum, penis, bahkan vulva. Ini biasanya terjadi karena penempatan kateter yang tidak adekuat dan terjadinya pemberian cairan intraperitoneal yang cukup banyak dengan waktu yang sangat singkat, jadi prematur, dan ini biasanya diupayakan dengan meletakkan kateter pada linea paramedian. Kita harus menduga ini satu dialysis legs kalau terjadi drainnya yang cukup lambat, kemudian terjadi peningkatan berat badan yang tiba-tiba. Diagnosis yang tepat biasanya dilakukan dengan pemeriksaan CT scan dengan kontras yang diunjukkan pada dialisa. Ini adalah gambar bagaimana terjadi kebocoran di sini, ya, dengan CT scan kita lihat kebocoran pada dinding abdomen di anterior, kemudian di sini juga, ya, terjadi kebocoran di daerah masuknya kateter. Dan ini adalah kebocoran yang terjadi pada skrotum.
pada skrotum bisa terjadi. Pernah kita ada pengalaman pasien tahu setelah lakukan CAPD skrotumnya jadi membengkak besar. Bagaimana manajemen bila terjadi kebocoran? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pencegahan. Ya, jangan memberikan cairan segera dalam jumlah yang cukup banyak. Ini dikatakan lebih kurang sampai 2-3 minggu tipe. Rutinnya diistirahatkan. Kemudian kalau renal kidney function-nya masih cukup baik, kita harus menghindari hemodialisis kalau memang cukup baik. Yang kedua, kita dapat melakukan PD maupun APD secara posisi supine. Jadi posisinya berbaring telentang, ya. Dan ini dikatakan dalam gambar ini dengan posisi supine tekanan intraabdominal itu relatif lebih kecil. Apalagi kalau memang cairan yang dimasukkan sedikit, 500 sampai 1.500 cc. Kalau kebocoran ini terjadi secara berulang, mau tidak mau kita harus melakukan catheter placement. Jadi placement dibuka, kemudian diganti dengan catheter yang lain. Komplikasi yang kedua yang juga cukup banyak yaitu terjadinya migrasi dan obstruksi kateter. Jadi migrasi itu artinya perpindahan kateter. Itu kalau kita lihat keluar dari rongga pelvis, kita menempatkan kateter dari CAPD itu umumnya di rongga pelvis. Kalau dia keluar dari sana, otomatis dia akan terjadi kekurangan cairan yang keluar. Kemudian juga terjadi omental wrap, jadi ditutupi oleh omental. Yang tidak kalah pentingnya, ini juga sering terjadi apabila terjadi konstipasi, sehingga tinja yang berada di abdomen, di usus itu dapat menutupi atau menghambat keluarnya cairan dari kateter. Kemudian juga mungkin terjadi adanya clot dari darah maupun fibrin. Ini juga sering karena terjadinya retensi urin pada orang-orang yang misalnya hipertrofi prostat, itu harus kita perhatikan. Ini juga jebakan kateter entrapment, kemudian adesi, ini juga ada kinking, dan juga tidak kalah pentingnya terjadi intraluminal occlusion. Jadi di dalam kateternya sendiri terjadi sumbatan, baik itu oleh fibrin maupun oleh hemoglobin. Ini adalah penelitian Gilmeiser dan Crabtree yang mengatakan bahwa yang paling banyak itu sebetulnya adalah migrasi, ya. Baik yang bersama dengan adesi omental maupun secara sendiri. Ini sampai 16, kemudian ini 10, sedangkan yang lain-lain seperti kinking itu hanya 2, tunnel infection itu 1, kemudian apa yang dilakukan adalah reposisi. Jadi reposisi dengan 15, kemudian adiosiolysis itu adhesionnya dipotong, itu relatif sedikit. Ini kalau terjadi kinking, sini terjadi patah kateternya, jadi sehingga sulit untuk keluar. Dan ini yang kita sebut sebagai omental wrapping, jadi kateter kita ditutupi oleh omentum. Entrapment atau jebakan itu biasanya disebabkan banyak hal. Ini ada contohnya, ini karena obstruksi dari tuba, ya, kemudian ini dari mesothelium, fallopian tuba atau PI. Dan ini juga yang menarik, ini saya dapat laporan, ada gambar dari Sean Connery dan Catherine Zeta-Jones dalam film Entrapment judulnya, yaitu jebakan. Ternyata ada pernah terjadi obstruksi karena entrapment dari appendix. Ini ceritanya, kalau kita lihat sekilas, 10 hari setelah prosedur, kemudian terjadi rasa nyeri di sebelah kanan, rasa tajam, intermittent, dan biasanya kalau dalam suatu waktu dia terjadi asimptomatik kalau tidak dilakukan pemberian dialisa, lalu dilakukan pemeriksaan, terjadi posisinya di kuadran kanan bawah, ya, kuadran kanan bawah, dilakukan pembersihan pada operasi, dan terlihat ada appendix yang radang di sana, lalu dilakukan unplanned appendectomy. Jadi sebelumnya tidak direncanakan, tetapi akhirnya dilakukan appendectomy dan pasien bisa bagus kembali. Kalau terjadi migrasi, ya, ini ada yang baik atrophy failure maupun intro failure. Apa yang dapat kita lakukan?
pertama dapat kita berikan ambulasi, laksatif, dan NM. Ini tidak kalah pentingnya. Ini bisa kita lakukan di mana saja di daerah, jadi kita berikan laksansia supaya tidak terjadi konstipasi. Kemudian dapat dilakukan aspirasi atau flushing ya, dengan heparin. Dapat dilakukan heparin, kemudian bisa juga di brushing dengan Bayer's Inflexible. Nanti mungkin Dr. Lily dapat menjelaskan karena beliau banyak sekali pengalaman tentang komplikasi ini. Ya. Kalau terjadi oklusi intraluminar, itu dapat dilakukan manual compression dengan dialisa kontainer, jadi dikompresi, ditekan, diberikan tekanan di sana, kemudian juga dapat diberikan flushing dengan solusi heparin 1:1000 dapat dilakukan. Kemudian tidak kalah pentingnya dapat dicobakan dengan thrombolytic agent, bisa dengan tissue plasmid activator, yaitu 1 mg per 1 ml, dapat juga diberikan streptokinase dan urokinase. Ini dapat dilakukan kalau terjadi oklusi. Ya. Langkah yang dapat kita lakukan, ini ada petunjuknya. Yang pertama, kalau memang kondisi-kondisi itu tidak dapat menolong, dapat dilakukan dengan radiologic guide wire, ini biasanya dengan fluoroskopi. Kemudian juga kalau perlu kita lakukan laparoskopik atau protonoskopik. Kemudian kalau memang itu tidak dapat menolong juga, dapat dilakukan dengan replacement catheter. Ya, ini yang disebut dengan bronchoscopic forceps, dapat untuk reposisi dengan manipulasi ataupun dapat dilakukan dengan laparoskopik dan protonoskopik. Selanjutnya, komplikasi yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu hernia, itu terjadi 10-20% dari pasien-pasien PD, ya, biasanya terjadi di tengah linea mediana. Karena itu sekarang dianjurkan untuk melakukan injeksi pada linea paramedian, ya. Harus hati-hati. Biasanya caranya dengan kita harus memulai dialisis itu 2 minggu sebelum setelah dilakukan PD. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan hernia adalah pertama pada orang tua, kemudian juga ada hernia repair, kemudian laparotomi sebelumnya, pada pasien-pasien PKD juga harus hati-hati, demikian juga pada masa-masa intraabdominal yang dapat meningkatkan tekanan abdominal dan obesitas. Obesitas juga penting, juga pada orang-orang yang badannya relatif kecil dan juga kalau pentingnya adalah malnutrisi. Cara yang sangat penting adalah bagaimana kita memberikan edukasi, hati-hati untuk terjadinya bowel incarceration, kemudian kita harus melakukan CAPD atau APD pada posisi supine, dan kalau itu tidak menolong, biasanya kita lakukan repair secara cervical. Ya. Hidrotorak juga tidak kalah pentingnya, dan biasanya ini cairan dialisat itu masuk ke dalam hidrotorak. Pada saat awal itu kondisinya asimptomatik, tapi pada kondisi yang lebih berat biasanya akan terjadi sesak nafas, kemudian tidak membaik dengan pemberian dialisis hipertonik, ya. Dan biasanya setelah kita ronsen kita menemukan gambaran adanya hidrotoraks atau episurpura pada yang umumnya terjadi itu pada sebelah kanan. Ini dalam sebulan sebelumnya pada saat sebelum dilakukan tindakan, kemudian di sini terjadi hidrotoraks. Ya. Apa yang dapat kita lakukan pada pasien-pasien kalau terjadi hidrotoraks? Ya, itu kita lakukan thorough, ya. Kemudian kita lakukan analisis, kita ambil cairannya, kita analisis apakah transudar. Biasanya kalau karena hidrotoraks termasuk APD, karena PD, biasanya konsentrasi glukosa-nya cukup tinggi, dan yang kita harus lakukan, kita harus stop PD 4-6 minggu, kemudian kita gantikan kepada HB, kemudian dapat melakukan PD dengan volume yang relatif lebih rendah, yang lebih sedikit. Kalau tidak menolong, biasanya kita lakukan chlorhexidine ya, dengan tetracycline, dengan talet umumnya kita lakukan, dan biasanya kalau ini juga tidak menolong, kita harus perbaiki dengan operasi. Berdarah, ya, peritoneal bleeding, kadang-kadang juga kita temukan pasien-pasien mengeluh. Kemarin ada pasien tiba-tiba berdarah, ya. Ini dapat disebabkan oleh adanya tekanan dari tip, ya, kateter, kemudian juga
biasanya ringan dan akan sembuh sendiri. Kalau terjadi massive bleeding, itu biasanya terjadi, yang kita takutkan adanya terjadi perforasi pada organ-organ intraabdominal. Ini adalah contoh bagaimana membedakan antara yang normal, ini yang A, kemudian ini agak merah terang, ini dikatakan biasanya karena myoglobin. Sedangkan yang D, yang C, ini biasanya inilah yang disebabkan oleh terjadinya hemochromatosis. Ya, sedangkan ini yang true ini biasanya terjadi peritonitis. Peritonitis ini sebetulnya pada perempuan yang harus kita ingat, apakah pasien kita sedang mengalami menstruasi atau ovulasi yang kadang-kadang dapat mengeluarkan darah di cairan peritoneum dan biasanya akan hilang setelah menstruasi berakhir. Dan juga yang lain tadi sudah kita katakan karena trauma dari kateter, terjadi formasi dari adesi, dan kadang-kadang itu bisa terjadi karena adanya kanker. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menetapkan, harus singkirkan dulu peritonitis. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, biasanya kita memberikan anti pendarahan. Ini yang dianjurkan adalah pemberian heparin untuk menghindari terjadinya clotting yang dapat nanti terjadi penyumbatan. Kemudian kita harus cari penyebabnya. Kalau kita sudah mencari penyebabnya, maka kita harus lakukan sesuai dengan penyebabnya. Yang terakhir adalah pain, rasa nyeri. Itu dapat disebabkan oleh banyak hal, antaranya karena penyakit muskuloskeletal, kemudian biasanya karena posisi, biasanya nyerinya bisa terjadi seperti terbakar, itu karena pH-nya yang rendah, pH cairan dialisa rendah, dan bisa juga terjadi secara tajam, ini biasanya karena posisi dari kateter, posisi kateter sehingga dia menyebabkan nyeri, dan ini harus kita atasi. Ya. Juga bisa terjadi karena overdistensi dari abdomen, kalau inflow, jadi kalau memang abdomen sudah besar, nah ini caranya bagaimana cara menguranginya adalah kita harus mengurangi dengan sedikit dialisis hipertonik, dan kemudian volume dialisisnya juga harus lebih sedikit, jadi jangan langsung 2 liter, mungkin cukup 1 liter atau 510. Kalau dia nyerinya pada waktu outflow, ya pada akhir, itu hati-hati biasanya karena adanya momental trapping, ya, karena adanya penyumbatan, jadi kita harus lakukan iritasi secara baik, kemudian kalau perlu kita lakukan reposisi dan lumpectomy. Ini, jadi yang pertama kita harus lakukan kurangi rate infusionnya, kemudian kita harus secara perlahan untuk meningkatkan volume, dan kalau perlu kita menghangatkan temperatur dari dialisa, ya, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah ini dari pH yang lebih rendah untuk diberikan pH yang lebih tinggi. Jadi bagaimana langkah-langkah yang dapat kita lakukan kalau terjadi disfungsi kateter ini adalah yang pertama kita harus cek apakah semua line itu terbuka dengan baik, kemudian pastikan bahwa usus juga semuanya bowelnya bekerja dengan baik, lalu dilakukan PNO, foto plan abdominal untuk memastikan apa yang sebetulnya terjadi, apakah terjadi malposisi atau apakah terjadi penyumbatan, kemudian dapat dilakukan ya kalau terjadi fibrin itu dapat dilakukan hemolitik, kalau tidak menolong baru kita lakukan reposisi ataupun operasi. Sebagai take home message kita adalah ternyata komplikasi non-infeksius ini cukup banyak terjadi, cukup banyak kita alami, baik yang disebabkan oleh gangguan kateter maupun disebabkan oleh peningkatan tekanan intra-abdominal, dan ini memerlukan teknik khusus, ya, karena salah satunya disebabkan oleh kegagalan teknik waktu kita melakukan pemasangan, dan kalau kita dapat melakukan perbaikan, otomatis hasil yang kita capai akan lebih baik. Dan komplikasi yang berhubungan dengan kateter ini sangat sering terjadi, tadi kita sudah lihat. Oleh sebab itu, bagaimana kita menyiapkan operasi, tadi sudah dijelaskan oleh penelitian, bagaimana persiapan pre-operasi, rencana yang baik, ya, kemudian teknik penempatan yang baik, itu akan dapat menentukan komplikasi kateter ini. Dan tentunya
satu hal yang sangat penting, saya ingat Dr. Lidi juga pernah mengatakan bagaimana dedikasi semua tim, baik itu tim PD maupun tim bedah, ya, juga dapat mengurangi komplikasi baik yang infeksi maupun non-infeksi. Itu yang dapat saya sampaikan, Dr. Emilia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.